Yo William tiba di Mountain Lotus. 3 unit kendaraan roda 4 Mercedes-Benz S-Class berangkat meninggalkan Mountain Slope menuju ke Star Hill. Di dalam salah satu dari 3 unit mobil itu tampak seorang pemuda duduk tersandar dan kelihatan sangat lelah sekali. Ini dapat dimaklumi, karena sejak beberapa hari ini, tepatnya setelah dia mendapat kabar dari Lilian, dia terus bergerak ke sana kemari. Mulai dari kota Kemuning, berangkat tanpa tidur ke Kuala Nipah bersama dengan Tigor. Tiba di Kuala Nipah, dia langsung dikerjai oleh Tengku Mahmud. Setelah itu berangkat ke Medan, tiba di Star Hill, berangkat lagi ke Mountain Slope, kini dia harus kembali lagi ke Star Hill. Benar-benar 4 hari yang melelahkan baginya. Beruntung dia masih muda, jika berusia 70-an, kemungkinan terbesarnya adalah pingsan. Beruntung sejak kecil Yo William ini digembleng dengan berbagai latihan fisik yang berat. Namun begitu, sekuat apapun dirinya, dia tetap juga seorang manusia biasa. Setelah mendapat keterangan dari Lilian serta mengatur rencana, Yo yang tidak memiliki banyak waktu lagi langsung meminta Lilian dengan ditemani oleh Harvey berangkat kembali ke Garden Hill. Sementara dirinya sendiri, harus pulang ke Star Hill memberitahu kepada ayahnya agar segera mengadakan rapat dadakan untuk setiap jajaran tinggi di perusahaan serta beberapa pentolan di organisasi Dragon Empire. Dengan lelah seperti saat ini, motivasinya hanya satu: menghukum mereka yang terlibat dengan seberat-beratnya. Karena, jika mereka tidak melakukan penindasan terhadap sahabatnya, kemungkinan terbesar dia masih berada di kota Kemuning dan tidak akan merasakan kepenatan seperti sekarang ini. "Berapa lama lagi kita akan tiba di Star Hill, Kek?" tanya Yo kepada kakek Jeff. "Kira-kira 2 jam lagi kita akan tiba. Tuan muda silahkan tidur saja. Nanti akan saya bangunkan apabila kita sudah sampai," jawab lelaki berusia 60-an itu. Badanku rasanya seperti diseruduk kambing bandot," kata Yo sambil menggeliat. Tak lama kemudian dia kembali memejamkan matanya dengan pikiran melayang entah kemana-mana. 3 unit mobil Mercedes-Benz S-Class itu berhenti tepat di sebuah villa yang memiliki halaman yang sangat luas serta ada taman yang indah dan lapangan golf mini di samping villa melingkar sampai ke belakang. Hanya ada 1 villa di kawasan ini. Dan itu adalah villa milik seorang Taipan di negara ini bernama Jerry William. Founder serta owner dari perusahaan raksasa yaitu Future of Company. Begitu mobil tersebut berhenti, Yo yang walaupun dalam keadaan tertidur namun jiwanya masih sangat peka langsung membuka kelopak matanya lalu bertanya, "Rumah besar siapa ini, Kek? Mengapa kita berhenti di sini?" Wajar jika Yo merasa heran. Ini karena dia tidak pernah sampai di sini. Hanya ada 2 tempat yang pernah dia kunjungi ketika dia berusia 14 tahun. Yaitu, kantor besar perusahaan, serta rumah sederhana di kawasan Star Housing yang juga masih berada di Star Hill ini. Itu pun dia tidak tahu alamat lengkap kantor besar tersebut. Hanya pernah sampai, tapi tidak tahu nama kawasan letak kantor besar itu berada. "Tuan muda, silahkan turun," kata Jeff sambil membuka pintu mobil. "Anda belum menjawab pertanyaanku, Kek," tegur Yo. "Oh maaf tuan muda. Ini adalah rumah milik orang tua Anda." "Oh, besar sekali. Mengapa aku tidak pernah diajak ke sini?"
Tanya Yo sambil keluar dari mobil kemudian memasang masker dan menutup kepalanya dengan mantel yang terdapat pada jaket hoodie miliknya itu. Tuan muda, ayah Anda sengaja tidak memberitahu kepada Anda agar Anda tetap rendah hati. Tapi kini Anda telah beranjak dewasa. Sudah saatnya Anda mengetahui seberapa kaya ayah Anda dan seberapa banyak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Silahkan, kata kakek Jeff sambil merentangkan sebelah tangannya membuat gestur mempersilahkan. Terima kasih kek. Ketika Yo sudah berada di luar mobil, dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan sangat seksama. Di sana dia melihat dengan mata tajam miliknya bahwa ada banyak pengawal di tempat-tempat tersembunyi serta ada puluhan kamera pengintai. Untuk apa semua ini? Sungguh sesuatu yang mubazir, kata Yo dalam hati. Ketika dia dan kakek Jeff serta yang lainnya memasuki villa itu, dia segera meminta kepada Rico untuk memanggil Daniel dan Ryan. Seorang lelaki didampingi oleh seorang wanita tampak sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan masker gambar mulut kucing memasuki ruang tengah di villa besar itu. Tampak seuntai kalung dengan liontin berlambang naga merah dan kepala harimau tergantung di lehernya. Beberapa orang lelaki setengah baya dan 2 orang lelaki tua tampak berdiri di ambang pintu dengan membuat barisan seperti pengawal hanya berdiri saja tanpa memandang ke dalam ruangan tengah villa itu. Entah terkejut atau tidak percaya, sepasang pasangan parubaya itu hanya saling pandang saja kemudian serentak bergumam. Yo, ayah, ibu, aku kembali. Maaf karena tidak memberitahu kepada kalian terlebih dahulu. Kepulanganku ini sengaja aku rahasiakan karena aku ingin menyelesaikan sesuatu dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah menjual nama baik organisasi Dragon Empire-ku. Kata pemuda itu sambil menjatuhkan diri berlutut di lantai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau bisa menjelaskannya nanti. Sekarang bangkitlah anakku. Kata sang ibu menarik tubuh putranya yang baru tiba itu lalu menuntunnya untuk duduk di sofa mewah yang terdapat di ruangan tengah itu. Katakan apa maksud dari perkataanmu tadi? Kata sang ayah meminta putranya untuk menjelaskan maksud dari perkataannya barusan. Aku sedang menunggu Paman Daniel dan Paman Ryan. Mereka harus berada di sini baru aku bisa menceritakan semuanya. Kali ini mungkin akan ramai yang mendapat hukuman dariku. Aku harap ayah membiarkan dan memberikan aku ruang untuk berbicara. Karena ini menyangkut nama perusahaan, nama organisasi serta orang-orang yang menjual 2 nama agung ini untuk kepentingannya sendiri. Lelahku akan menjadi kemarahan dan akan aku timpakan kepada sampah-sampah tak berguna ini. Kata Yo membuat ayah dan ibunya hanya bisa saling pandang saja. Melihat sepasang mata putranya itu berkilat-kilat, mereka paham bahwa masalah ini sangat serius. Tidak berapa lama kemudian, tampak dari luar 3 orang lelaki yang sebaya dengan ayah Yo ini memberi salam lalu memasuki ruangan itu. Mereka adalah Rico, Daniel dan Ryan. Jerry, putramu telah kembali. Kata Ryan dan Daniel segera memeluk pemuda itu yang juga dibalas dengan pelukan yang hangat juga oleh Yo. Paman silahkan duduk. Aku juga meminta Paman Arslan dan yang lainnya untuk mengambil kursi masing-masing. Kata Yo. Kesemua orang yang berada di luar langsung masuk dan duduk menghadap ke arah Yo yang duduk di tengah antara Jerry dan Clara. Begini Paman.
Kalian harus tahu apa yang telah terjadi belakangan ini sehingga memaksa aku untuk kembali ke Star Hill ini. Io lalu menceritakan semuanya secara rinci dengan kemarahan yang meluap-luap. Kita akan mengadakan pertemuan mendadak sore ini. Boleh kan ayah? Semua pentolan organisasi, para jajaran tinggi di perusahaan harus hadir. Aku akan memulai rapat dan mendiskusikan tentang hukuman apa yang pantas bagi orang-orang yang mengatasnamakan organisasi demi kepentingan pribadi. Boleh. Ayah akan menemanimu untuk memimpin rapat nanti, kata Jerry sambil merangkul pundak anaknya itu. Aku harap tidak ada yang meninggalkan villa ini sampai semuanya berkumpul, kata Io dibalas anggukan dari semua orang yang berada di ruangan itu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada kalimat dari saya yang kurang berkenan di hati Anda. Atau ada balasan komentar yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Saya dengan kerendahan hati memohon maaf lahir dan batin kepada semua pembaca novel karya saya ini. Mohon dimaafkan ya ***. Episode sebelumnya. Tiba di Mountain Slope. Episode berikutnya. Berangkat ke kantor besar. Io William. Berangkat ke kantor besar. Kriting. Kriting. Terdengar telepon berdering disusul dengan seorang pelayan tergopoh-gopoh menghampiri ruang tamu sambil membawa pesawat telepon nirkabel itu. Tuan Besar. Ini telepon dari Tuan Barry, kata sang pembantu di villa itu. Saat ini, Jerry yang sedang duduk dengan mengapit Io di tengah antara dirinya dengan Clara, serta ada Jeff, Regan, Arslan, R2D, Harry, dan Black di depannya tampak menerima pesawat telepon tersebut lalu berkata, "Halo Tuan Barry. Tuan Besar, saat ini semuanya sudah berkumpul di kantor besar. Apakah Anda akan segera kemari?" tanya Tuan Barry Morrison melaporkan. "Tuan Barry, Anda dapat menunggu di sana. Sebentar lagi kami akan sampai," kata Jerry William. "Baiklah Tuan Besar." Setelah Jerry menyerahkan kembali pesawat telepon itu kepada pembantu tadi, dia langsung berdiri dan berkata, "Mereka sudah sampai. Ayo kita segera ke sana sekarang," ajak Jerry. Setelah berpamitan dengan Clara, Jerry pun merangkul pundak putranya itu lalu mengajaknya untuk berangkat. Tak lama setelah itu, tampak satu unit mobil Pagani Huayra meluncur mulus meninggalkan depan villa besar bagaikan istana itu dengan diiringi 4 unit mobil mewah, 3 Mercedes-Benz S-Class dan 1 lagi Jaguar Sport. Sementara itu, di dalam mobil Pagani Huayra tersebut, tampak Jerry mengemudikan mobil tersebut dengan tenang sambil sesekali tersenyum melihat ke arah Io. Io yang tahu arti tatapan dari ayahnya itu hanya merengut saja sambil memperhatikan dirinya sendiri. "Ada apa dengan kulit dan rambutmu Io? Ayah lihat kau seperti baru sembuh dari penyakit tipus," kata Jerry menahan tawa. Aku habis menuntut ilmu kebal. Kebal terhadap bully dan intimidasi. Tapi gagal. Akhirnya menjadi seperti ini," jawab Io yang sangat menyesal menuruti kata-kata dari Tengku Mahmud. "Jujur saja, apakah kakek Tengku Mahmud yang mengubah penampilanmu seperti ini?" tanya sang ayah. "Iya. Katanya 3 bulan baru bisa kembali normal," jawab Io seperti mau menangis. "Pasti ada alasan di balik semua itu. Tengku Mahmud itu orang di dunia persilatan. Dia dan kakek uyutmu sudah kenyang makan asam garam di dunia ini. Mereka sudah berhadapan dengan berbagai-bagai jenis manusia.
Terima saja jika itu adalah sesuatu yang dia ingin untuk kau terima, kata Jerry. Yo, ayah masih tanda tanya. Mengapa kau kembali tidak memberi kabar terlebih dahulu kepada ayah? Tanya Jerry masih tetap ingin tahu tujuan kepulangan anaknya itu. Ayah, sebenarnya tujuanku kembali ini membawa 2-3 maksud. Pertama, menghukum Garden Company. Kedua, menyusupkan mata-mata ke dalam keluarga Miller. Yang ketiga, membunuh Tuan Paul. Jawab Yo tanpa sedikit pun berselindung dari maksud dan tujuan kepulangannya kali ini. Membunuh Tuan Paul? Tanya Jerry terkejut. Iya, mereka telah mengusikku. Dan aku tidak pernah memberi maaf kepada orang yang mengusikku sementara aku tidak pernah mengusik siapapun. Mereka memburu aku seperti binatang saja atas perintah dari Tuan Paul ini. Hanya cecunguk kecil. Bukan apa-apa. Tapi itu tidak terlalu berarti jika dalangnya tidak dihentikan. Selagi Paul ini masih hidup, selagi itu dia bisa mengupah siapa saja untuk kembali memburuku. Sekarang gantian. Yo William yang akan memburu dirinya. Yang kedua, mata-mata dari Paman Tigor telah menyelidiki adanya 2 orang asing yang diutus oleh keluarga Miller untuk mendekati semua bekas musuhnya Paman Tigor. Aku tahu mereka ini sangat suka menarik orang-orang yang memiliki silang sengketa dengan kita. Maka dari itu, kepulanganku ini untuk menambah persengketaan antara kita dan orang lain. Silahkan mereka rekrut. Aku akan sangat berterima kasih. Terakhir adalah Charles dan Milner Morgan. 2 saudara sepupu ini bekerja sama dengan Mario anak dari Moreno pemilik perusahaan Garden Company. Mereka menggunakan nama besar perusahaan milik ayah dan menjual nama besar organisasi Dragon Empire-ku demi menindas sahabatku untuk memuaskan nafsu setannya. Dulu aku memaafkan Charles dan Milner ini. Tapi sekarang tidak lagi. Mereka akan membayar mahal untuk ini. Kata Yo menggeram sehingga wajahnya yang hitam semakin hitam saja. Jadi, hukuman apa yang akan kau berikan kepada kedua orang itu? Tanya Jerry. Aku masih belum tahu, ayah. Tapi yang jelas, Moreno harus bangkrut. Aku ingin meminta ayah untuk memutuskan kesepakatan kerjasama dengan mereka secara sepihak. Bikin perusahaan ini hancur sehancur-hancurnya. Jika tidak, aku akan memaksa dia dengan menggunakan kekuasaan yang aku miliki untuk mengancamnya menyerahkan seluruh aset miliknya kepadaku. Orang seperti ini ibarat menolong anjing yang sedang terjepit. Setelah ditolong, dia malah menggigit. Aku tidak peduli jika dia ingin bekerja sama dengan Arrold Holding Company. Silahkan. Aku tidak pernah takut dengan mereka itu. Bahkan, jika ayah izinkan, biar aku mengerahkan semua kekuatan Dragon Empire untuk membumi hanguskan mereka. Kata Yo dengan percaya diri. Inilah yang aku takutkan. Itulah mengapa aku mengasingkan dirimu jauh ke Mountain Slope lalu kemudian berpindah ke Kuala Nipah. Kau masih muda, darahmu masih panas. Kau bisa saja membumi hanguskan mereka. Tapi itu tidak akan mudah. Berapa nyawa bawahanmu yang ingin kau korbankan? Tanya Jerry membuat Yo tergagap tidak bisa menjawab. Tapi ayah, mereka duluan yang mengusikku. Kata Yo masih merasa bahwa tidak balas terhadap mereka itu adalah suatu yang mesti harus dia lakukan. Aku ada mendengar kisah ayah dari Paman Daniel dan Rian tadi ketika di rumah besar itu.
Mereka mengungkit tentang ayah yang dulu sering dihina dan dibuli oleh orang lain. Aku tidak mau mengikuti jejak ayah yang hanya diam saja ketika dibuli. Tidak ada yang bisa mengintimidasi Yo William karena tindak balas dariku sangat menyakitkan. Dulu ayah boleh dibuli. Tapi terhadapku, jangan coba-coba. Kau tidak boleh gegabah Yo. Kau harus memikirkan orang-orang di sekitarmu. Kuasai dirimu dengan kepala dingin serta hati yang bersih. Menghadapi diri sendiri itu sulit. Makanya, gunakan hati. Sebelum kau dapat menguasai orang lain, kau harus terlebih dahulu menguasai dirimu sendiri. Jika tidak, apa bedanya antara dirimu dengan penjajah? Future of Company ini berdiri di atas kepiawaian orang-orang yang berada di dalamnya. Di mana, semuanya menggunakan otak terlebih dahulu dibandingkan otot. Jika kau tidak bisa arif serta bijaksana, maka kau akan digulingkan dari tahtamu. Makanya, kuasai dirimu, kata Jerry sambil mengusap rambut kaku putranya itu. Lalu, bagaimana menurut ayah untuk menanggulangi invasi dari perusahaan Arrold Holding Company ini? Tanya Yo. Kalau ingin menumpas mereka sampai ke akar-akarnya, maka biarkan mereka memuntahkan ide-ide mereka sampai habis. Waktunya akan tiba di mana kita semua akan mengambil peranan masing-masing dari segala sisi untuk mengusir mereka ini kembali ke daratan sana. Jawab sang ayah. Episode sebelumnya, tiba di Mountain Lotus. Episode berikutnya, Yo mengepalai rapat. Yo William. Yo mengepalai rapat. Selama hampir 30 menit mengobrol dengan sang ayah, kini tanpa terasa rombongan itu telah tiba di depan kantor besar yang lokasinya kira-kira 500 meter dari Lotus Mansion di sebelah kanan, dan 500 meter dari Hotel Teratai di sebelah kiri. Ketika rombongan Jerry dan Yo tersebut tiba, tampak puluhan orang berdiri di depan pintu masuk kantor besar Future of Company itu dengan sebagian lagi langsung berlari membukakan pintu mobil tersebut dan mempersilahkan Jerry William dan putranya yaitu Yo William untuk keluar dari mobil tersebut. Setelah Jerry, selaku tuan besar keluar dari mobil Pagani Huayra itu, kini di belakangnya tampak menyusul seorang pemuda dengan penampilan yang sangat misterius. Semua orang kini melihat sosok yang memakai pakaian serba hitam dibalut dengan jaket hoodie hitam dan memakai masker wajah kucing juga berwarna hitam melangkah dengan laga angkuh di antara barisan para staf di perusahaan Future of Company itu. Berjarak beberapa langkah di belakang, tampak Jeff, Regan, Ryan, Daniel, Rico, Arslan, Harry dan Black menyusul dengan wajah tegang. Hal ini membuat mereka yang berada di situ termasuk Tuan Barry, Ronald dan Austin menjadi heran siapa pemuda yang memiliki tatapan tajam penuh intimidasi ini sebenarnya. Jangankan Tuan Barry dan Ronald, Austin yang pernah ikut ke Kuala Nipah untuk merayakan ulang tahun Yo yang ke-17 beberapa bulan yang lalu pun tidak dapat mengenali siapa sosok berpakaian serba hitam dan tertutup itu. Selamat datang Tuan Besar, kata mereka serentak menyambut kedatangan Tuan Besar pemilik perusahaan Future of Company itu. Tuan Barry, Paman Ronald, dan Austin silahkan memasuki ruangan rapat. Begitu juga dengan Ryan, Daniel, Rico, Paman Jeff, Paman Regan, Arslan, Harry dan Black. Yang lainnya tinggal di luar, kata Jerry tanpa berhenti melangkah memasuki kantor besar itu dan langsung menuju ke ruang rapat.
Mereka semua serentak mengikuti Jerry dan sosok misterius itu memasuki ruang rapat dan setelah semuanya menempati kursi masing-masing, kini Jerry pun mulai mengucapkan kata sambutannya. Selamat sore buat semua yang ada di sini. Perkenalkan, pemuda yang berada di sampingku saat ini adalah Yo William. Putraku dan pewaris tunggal di keluarga William, kata Jerry. Kini terjawab sudah pertanyaan di hati Tuan Barry, Ronald dan Austin tentang sosok misterius itu yang ternyata adalah tuan muda mereka. Aku, Jerry William di sini hanya sebagai pendengar dan pemerhati saja. Karena pertemuan kita kali ini akan dipimpin oleh putraku selaku ketua dari dua organisasi besar dan juga sebagai pewaris dari keluarga besar William. Untuk itu, aku mempersilahkan kepada Yo William untuk memulai dialog dalam pertemuan ini. Terima kasih kepada Ayah, atas ruang dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh yang berada di dalam ruangan rapat ini karena telah hadir. Perkenalkan, namaku adalah Yo William, putra dari Jerry William dan Clara Draco. Begini, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa aku kembali ke Star Hill ini tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada semuanya. Mengapa aku kembali tidak disambut dengan meriah? Itu semua tidak aku butuhkan. Apa itu sambutan yang meriah? Membuang-buang waktu saja. Kepulanganku kali ini ingin mengetahui tentang kesepakatan yang Tuan Barry lakukan dengan pemilik perusahaan Garden Company yang berada di bagian barat Garden Hill. Ini karena, baru beberapa bulan mereka terlepas dari ancaman kebangkrutan, tapi sudah berani mengintimidasi perusahaan kecil lainnya yang berada di bawah perusahaan itu. Silahkan Anda jelaskan kepada saya Tuan Barry, kata Yo mempersilahkan Tuan Barry untuk membentangkan butiran kerjasama antara Future of Company yang diwakili oleh Tuan Barry bersama dengan perusahaan Garden Company milik Moreno tersebut. Cek, kata Tuan Barry sambil meluruskan mikrofonnya. Selamat sore buat semuanya, terutama kepada Tuan Besar Jerry William dan Tuan Muda Yo William. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini, saya Barry Morrison selaku presiden perusahaan telah melakukan investasi dan mengucurkan dana ke dalam perusahaan Garden Company atas perintah dari Tuan Besar. Adapun butiran dari kesepakatan kerjasama itu adalah, perusahaan tidak menginginkan memegang saham dari perusahaan milik Moreno ini karena niat awal dari investasi yang kami lakukan adalah untuk menjauhkan perusahaan ini dari Arrold Holding Company. Namun, seiring berjalannya waktu, maka perusahaan Future of Company telah mengambil alih saham di perusahaan itu sebesar 60% atas nama Yo William, kata Tuan Barry menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Tuan Barry ini, Yo langsung melirik ke arah ayahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Mengapa ayah tidak mengatakan kalau saham di perusahaan itu telah ayah ambil alih sebanyak 60% atas namaku? Tanya Yo. Hahaha. Sebenarnya ayah ingin membuat kejutan di nanti ketika usiamu mencapai 18 tahun. Tapi perubahan terjadi begitu cepat. Maka, rencana untuk memberi kejutan di hari ulang tahunmu kelak batal direalisasikan, kata Jerry sambil mengusap kepala Yo William yang ditutupi mantel jaketnya itu. Boleh saya lanjutkan? Tanya Tuan Barry. Silahkan Tuan, kata Yo mempersilahkan. Dalam butiran kesepakatan kerjasama itu, ada sejumlah proyek yang dijalankan oleh perusahaan itu antara lain adalah, membangun lapangan golf, membangun restoran,
renovasi villa milik Anda yang terletak di Bukit Landai Garden Hill. Kemudian ada beberapa proyek lagi yang sedang dijalankan. Adapun masalah kepemilikan saham, 60% saham di perusahaan itu adalah atas nama Anda. 20% saham lainnya dipegang oleh saya, Ronald dan Austin atas izin dari Tuan Besar. 10% saham lainnya dimiliki oleh para pengusaha kecil di Garden Hill sementara sisanya dimiliki oleh Moreno selaku founder dari perusahaan itu. Walaupun dia hanya memiliki 10% dari sisa saham yang sudah lepas dari tangannya, namun dia tetap menjabat sebagai CEO di perusahaan itu. Kini saya ingin bertanya kepada Anda Tuan Muda. Mengapa Anda tiba-tiba kembali dan menanyakan perihal perusahaan Garden Company ini? Tanya Tuan Barry dengan heran. Sebentar Tuan Barry. Jika Moreno ini hanya memiliki saham yang tinggal 10% saja, maka aku akan mengaduk-aduk perusahaan ini agar Moreno merasa mual dan memuntahkan saham yang seupil bayi itu. Ketika dia memuntahkan saham miliknya, aku akan membeli saham itu dan menginginkan perusahaan itu utuh menjadi milikku. Tidak ada kata kasihan kepada orang yang lupa daratan seperti Moreno ini yang hanya mendiamkan putranya bernama Mario untuk menindas perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan Garden Company ini. Terlebih lagi yang dia tindas adalah perusahaan milik ayah dari sahabat masa kecilku. Sungguh tidak dapat aku maafkan. Episode sebelumnya. Berangkat ke kantor besar. Episode berikutnya. Semua ponsel disita oleh Yo William. Semua ponsel disita oleh Yo Mario. Dengan dibantu oleh Charles Morgan dan Miller Morgan telah menjual nama perusahaan Future of Company untuk menindas perusahaan milik Tuan Riot yang berada di Garden Hill. Hal ini diperparah karena mereka juga menjual nama besar dari organisasi Dragon Empire yang aku miliki demi kepentingan pribadi mereka. Kata Yo menjelaskan duduk persoalannya. Mendengar penjelasan ini, Tuan Barry, Ronald dan Austin mulai saling pandang dengan ekspresi wajah yang sulit untuk diartikan. Mungkin ini sedikit melenceng dari topik dan terkesan sangat pribadi. Tapi, jika masalah seperti ini tidak diselesaikan, pasti akan timbul masalah-masalah lainnya yang kelak akan merebak sampai ke sendi-sendi dalam organisasi. Perusahaan Riot milik ayah dari sahabatku telah terjerat hutang dengan perusahaan Arrow Holding Company di bagian timur Garden Hill. Hutang itu membengkak hingga mencapai $2 juta Amerika. Atas saran dari beberapa orang terdekat, pemilik perusahaan Riot ini meminta bantuan kepada perusahaan Garden Company untuk membayar hutang kepada Arrow Holding Company dan mereka menyetujui dengan beberapa kesepakatan kerjasama. Namun di luar kesepakatan itu, putra dari pemilik perusahaan Garden Company ini memanfaatkan situasi dan dengan bantuan dari Charles dan Milner, telah mengancam mereka untuk segera melunasi hutang tersebut. Jika tidak, maka kakak perempuan dari sahabatku yaitu putri dari Tuan Riot ini harus siap memuaskan nafsu bejat dari anak Moreno ini. Hal ini tidak dapat aku maafkan. Sebagai keponakan dari staf yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan yaitu Paman Ryan, maka Charles dan Milner menjual nama besar organisasi Dragon Empire untuk menakut-nakuti keluarga Riot dan telah menggunakan puluhan orang baru dalam organisasi untuk memeras keluarga itu. Sekarang aku ingin bertanya kepada Paman Ryan, Paman Rico dan Paman Arslan. Bagaimana cara Paman Ryan mendidik keponakan? Serta,
Bagaimana cara Paman Arslan dan Paman Rico dalam merekrut anggota baru? Jelaskan kepadaku sekarang juga. Bentak Yo dengan mata mulai memerah. Kecuali Jerry, semua orang yang berada di dalam ruangan itu hanya bisa tertunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh tuan muda mereka ini. Terutama Rian yang benar-benar merasa malu sekali atas perbuatan dari keponakannya itu. Bukan hanya satu keponakan saja, tapi dua sekaligus. Ini yang membuat wajah Rian seperti dilumuri dengan kotoran hewan. Aku akan menyiksa kalian bertiga jika tidak dapat menjelaskan kepadaku bagaimana cara kalian bekerja. Kata Yo lagi yang langsung bangkit berdiri dari kursinya. Tenangkan dirimu Yo. Ayo duduk kembali. Kata Jerry meredakan kemarahan putranya itu. Maafkan Yo, ayah. Masalah ini harus segera aku tuntaskan. Jika dibiarkan berlarut-larut, besok-besok pasti masalah yang serupa akan kembali terjadi. Kata Yo sambil duduk juga karena disuruh oleh ayahnya. Untuk Paman Rian, aku akan membuktikan kepadamu ulah dari kedua keponakanmu nanti di pertemuan peresmian kantor besar Future of Company cabang Garden Hill. Paman akan melihat sendiri seperti apa kelakuan keponakan Paman ini nantinya. Untuk Paman Arslan dan Paman Rico, aku memerlukan penjelasan tentang etos kerja kalian. Apakah kalian sembarangan merekrut anggota? Aku tidak butuh kuantitas. Yang aku butuhkan adalah kualitas. Percuma menumpuk sampah terlalu banyak jika tidak ada gunanya. Malah akan mendatangkan penyakit. Kalian akan melihat apa yang akan aku lakukan besok di dalam acara peresmian kantor baru cabang Garden Hill. Kakek Jeff, kakek Regan, Black dan Harry. Dengarkan perintahku. Kecuali ponsel milik ayahku, sita semua ponsel milik semua orang yang berada di ruangan ini. Awasi setiap pergerakan mereka sampai acara peresmian kantor baru cabang Garden Hill itu selesai digelar. Sekarang laksanakan. Kata Yo membuat semua mereka yang disebut namanya tadi hanya saling pandang. Kalian tidak mematuhi perintahku sebagai ketua? Tanya Yo sambil mengacungkan lencana Dragon Empire dan lambang organisasi Tiger Sham. Melihat lambang ketua organisasi Dragon Empire dan Tiger Sham itu sudah diangkat ke atas oleh Yo, tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah. Kini mereka mulai menyita ponsel Rian, Rico, Arslan bahkan Tuan Barry, Ronald dan Austin pun tidak luput dari penyitaan. Setelah semuanya mereka sita, kini puluhan lelaki berbadan tegap serentak berbaris di depan pintu ruangan rapat itu dan begitu mereka keluar, masing-masing di antara mereka dibekuk oleh orang-orang berbadan tegap tadi dan langsung dimasukkan ke dalam ruangan lain di kantor besar Future of Company itu. Ketua, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Regan kepada Yo yang terlihat sangat santai melangkah keluar dari ruangan rapat itu. Kalian akan melihat seperti apa aku bermain. Sebarkan berita bahwa aku telah kembali ke Star Hill dan telah menghukum banyak atasan di perusahaan. Biarkan seluruh negara tahu seperti apa kekejamanku. Kata Yo lalu segera melangkah mendahului yang lainnya keluar dari kantor besar Future of Company itu. Mereka hanya menggelengkan kepala saja melihat ulah dari Yo ini. Sungguh mereka tidak menduga anak yang balung genap berusia 18 tahun itu memiliki ketegasan sekaligus kekejaman yang tiada taraf. Mungkin jika Jerry tidak berada di ruangan rapat,
Kemungkinan Ryan, Rico dan Arslan akan mendapatkan tamparan gratis jika melihat kadar kemarahan yang terpancar dari sorot mata Yo William tadi. Kakek Jeff. Panggil sebagian anak buah yang Anda percaya untuk menjaga kantor besar ini. Putuskan semua sambungan alat telekomunikasi di kantor ini. Tidak ada yang boleh bekerja sore ini. Suruh mereka pulang dan ancam mereka supaya bungkam. Jika melanggar, aku akan memastikan mereka akan menjadi pengemis. Besok pagi-pagi sekali jemput mereka semua untuk berangkat ke Garden Hill sekaligus mengintai posisi mereka sebelum acara itu dimulai. Aku akan membekuk semuanya dan aku pastikan hukuman yang berat akan mereka terima. Kata Yo lagi mengancam sekaligus memberi perintah. Siap laksanakan, Ketua. Kata Jeff lalu segera menghubungi beberapa pentolan organisasi Dragon Empire untuk menjaga kantor besar di mana semua yang ada dalam pertemuan tadi dikurung. Jeff, bagaimana menurutmu Yo William ini? Aku sama sekali tidak menemukan serpihan sikap Jerry dalam dirinya. Tanya Regan. Kau ingat seperti apa ketua kita yang terdahulu? Ketika usia mudanya, dia juga sangat tegas. Kata Jeff mengingatkan. Iya, Draco memang tegas. Tapi dia tidak kejam. Protes Regan lagi. Anak ini dididik dengan cara yang sangat keras. Dia memiliki rencana. Tugas kita adalah membantu rencana yang sedang dia atur dengan mulus. Ayo mulai bekerja. Kau sebarkan isu tentang tuan muda ini yang telah kembali ke Star Hill dengan segala kekejaman yang dia lakukan. Sedangkan aku akan mengepalai penjagaan di kantor ini. Sampai ketemu lagi besok, kata Jeff. Baiklah Jeff. Mari kita berbagi tugas. Kata Regan sambil memeluk Jeff dan bergegas meninggalkan bagian depan kantor besar perusahaan Future of Company itu. Selesai baca, wajib like. Kalau bisa, vote sekalian. Terima kasih. Bersambung. Episode sebelumnya. Yo mengepalai rapat. Episode berikutnya. Dialog para tahanan. Yo William. Dialog para tahanan. Selepas ditinggal oleh Jerry dan putranya Yo William, kini tinggallah Tuan Barry, Ronald, Austin, Arslan, Ryan, Daniel dan Rico terduduk di kursi yang berada di dalam ruangan tempat mereka disekap itu. Tidak ada raut kegelisahan di wajah mereka, melainkan hanya merasa heran mengapa putra dari Jerry William ini begitu sangat kejam dan terkesan memiliki darah dingin. Berbeda dengan Ryan. Dia sejak tadi berulang kali menarik nafas dalam-dalam lalu menghempaskan nafas itu kuat-kuat. Ada riak geram di raut wajahnya. Hal ini karena nama baiknya bakalan hancur berantakan oleh ulah dari kedua keponakannya itu. Andai waktu bisa diundurkan, ingin rasanya dia tidak membawa kedua keponakannya itu kuliah di Golden University ini. Terlebih lagi, mempercayakan sebagian tugas yang diemban kepada kedua keponakannya itu. Memang Ryan dan semua mereka yang ada di tempat itu sangat sibuk. Semua mereka bukan hanya memegang satu jabatan. Sebagai salah satu dari orang-orang kepercayaan Jerry, mereka juga adalah anggota dewan dalam Future Foundation, pemilik saham di perusahaan patungan Lotus Global Corporate serta ahli negosiasi dalam setiap kebijakan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Future of Company. Hal inilah yang membuat kesemua mereka ini mengandalkan beberapa asisten baik dari keluarga mereka sendiri yang memiliki kemampuan,
maupun dari orang-orang luar yang juga memiliki kemampuan. Bagi Ryan sendiri, kehadiran dua tenaga muda yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi seperti Charles dan Milner merupakan anugerah tersendiri baginya. Namun yang tidak dia sangka adalah, mereka berdua ini menyalahgunakan kecerdasan yang mereka miliki. Ini yang membuat Ryan ikut terseret dalam masalah yang ditimbulkan oleh Charles dan Milner ini. Tampaknya kita hanya bisa tidur di sini malam ini, kata Rico dengan lemas sambil merapatkan tubuhnya di dinding ruangan itu. Apa boleh buat, namanya juga orang bersalah, kata Arslan pula lalu melakukan hal yang sama. Ini memang kesalahan kita karena tidak bisa mendidik anak buah. Selama ini kan kita tidak pernah mendapat masalah. Sesekali bolehlah. Laut juga tidak selamanya tenang. Pasti akan ada ombak dan badai. Jika tidak begitu, mana mungkin kita akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, kata Daniel. Tuan Barry, silahkan Anda duduk di sini. Ini akan menghindari Anda dari masuk angin, kata Ryan mempersilahkan Tuan Barry untuk duduk. Hanya satu malam ini saja. Aku menduga pasti tuan muda ini memiliki rencana yang sangat besar. Jelas ini sesuatu yang dapat mengecohkan lawan, kata Austin. Aku tidak menduga akan ikut terseret juga, balas Ronald. Hahaha. Kalian ini selalu mengeluh. Tapi aku sedikit terkejut tadi ketika melihat anak itu seperti akan mengamuk. Matanya itu yang membuat aku ketakutan. Aku sudah berumur sebegini tua. Sudah puas makan asam garam dalam kehidupan ini. Bukan satu dua bahaya yang pernah aku hadapi. Tapi anak ini tadi benar-benar membuatku takut. Dia bisa lupa daratan ketika sudah marah. Sebenarnya itu bagus agar musuh berpikir dua kali untuk membuat silang sengketa dengannya. Namun hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi anak itu. Andai dia sampai salah menjatuhkan tangan kasar, maka semua kerugian akan dia tanggung sendiri, kata Tuan Barry. Semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Anak itu masih labil. Dia belum tahu menakar kadar emosinya dan masih belum bisa mengendalikan amarahnya. Baginya, setiap persoalan harus selesai secepat mungkin dengan cara apa jua sekalipun. Yah, tidak apa-apa jika malam ini kita tidur di sini. Setidaknya dengan adanya penyekapan ini, besok aku bisa marah kepada Moreno dan menekannya dengan caraku. Bila perlu, aku akan menyuruh dia membayar kembali harga saham milikku atau aku yang membayar harga saham miliknya. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan. Dengan 80% saham dimiliki oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi, pastinya dia tidak akan mampu berbuat apa-apa, kata Tuan Barry. Pokoknya kita memiliki tugas masing-masing. Tampaknya ini tidak sederhana. Maka dari itu, persiapkan mental kalian untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, kata Ronald. Aku sudah memprediksi apa yang akan terjadi besok. Andai itu menimpa diriku, aku akan menerima dengan lapang dada, kata Rico pula. Tok tok tok. Tuan Barry, Tuan Muda menyuruh kami untuk membawakan makan malam untuk kalian. Terdengar satu suara dari luar ruangan itu lalu pintu pun terbuka. Kini mereka melihat ada puluhan lelaki berbadan tegap di luar dengan membawa makanan dan meletakkannya di atas meja. Apakah ini atas perintah dari Tuan Muda? Tanya Ronald. Benar Tuan Ronald.
Sebenarnya Tuan Muda sangat menyesal karena telah mengurung Anda di sini. Tapi dia harus melakukan hal itu karena jika tidak, dia khawatir semua yang sudah dia rencanakan akan bocor dan menyebabkan dia gagal memberikan hukuman kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan nama perusahaan dan organisasi. Kata salah seorang dari lelaki berbadan tegap itu. Baiklah. Berapa orang kalian yang berada di sini? Tanya Tuan Barry. Lebih dari 50 orang. Tetua Jeff juga ada di sini. Maaf Tuan Barry. Kami tidak boleh lama. Sejujurnya, ponsel kami juga disita oleh Tuan Muda sekaligus ketua kami. Kata mereka. Baiklah. Oh ya. Katakan kepada Jeff bahwa aku mengucapkan terima kasih. Kata Tuan Barry. Baik Tuan. Jawab mereka lalu segera meninggalkan ruangan itu. Kini tinggallah mereka di dalam saling pandang setelah pintu ruangan itu ditutup. Raja baru telah tiba. Aku dapat menangkap maksud dari Tuan Muda ini. Kata Austin bergumam kepada dirinya sendiri. Maksud Anda Pak Austin? Kata Ryan bertanya. Dia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa dia telah terjun ke dunia bisnis. Dia ingin menyampaikan kepada saingan bisnisnya secara tidak langsung bahwa jangan bermain-main dengannya. Ini adalah semacam sinyal peringatan kepada mereka yang menganggap enteng terhadap future of company. Kata Austin. Beruntung sekali Tuan Besar memiliki putra seperti ini. Tidak perlu banyak anak. Tidak perlu terlalu ramai. Cukup satu saja tapi unggul di berbagai sisi. Inilah yang dikatakan tidak perlu kuantitas melainkan kualitaslah yang berbicara. Aku juga sependapat denganmu Austin. Kita akan melihat seperti apa nantinya Tuan Muda ini menangkis serangan dari keluarga Miller ini. Kata Ronald. Maaf Tuan semuanya. Aku sedikit berbeda dengan kalian. Menurutku, Tuan Muda ini tidak terobsesi untuk menggantikan Jerry di kursi tertinggi dalam perusahaan. Anak ini cenderung menggunakan otot dibarengi dengan otak. Selama ini kita melihat peperangan antara future of company hanya menggunakan taktik. Namun belum pernah merambah sampai adu fisik. Kehadiran Yo ini pasti akan membuat suasana menjadi intens. Karena sepertinya anak ini tidak suka bertele-tele dalam bertindak. Kata Ryan pula. Ini menarik. Tinggal lagi, bagaimana kita bisa membantu Yo ini untuk mengimplementasikan ide-ide yang dia miliki. Karena, tanpa dukungan dari jajaran bawahan, tidak mungkin segala rencana bisa terrealisasi dengan benar. Kata Rico. Kalian ini masih muda. Kalian cocok untuk mendampingi anak itu. Kami yang tua ini cukup membantu dengan taktik dan pemikiran saja. Kata Tuan Barry. Mari kita lihat besok apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda ini. Aku yakin akan ada kegemparan besar yang akan dia lakukan. Aku sudah tidak sabar untuk itu. Kata Rico yang memang sangat suka bermain otot daripada menggunakan otak. Hal ini juga diamini oleh Arslan. Selesai baca, harap tinggalkan like. Bersambung. Episode sebelumnya. Semua ponsel disita oleh Yo. Episode berikutnya. Hadiah Lycan Hypersport dari sang ayah.